Kalau adu pakai link gimana Om? Atau Nolan? Nolan susah kena glue sih. Oke. Kalau gitu kita akan lihat di mana Bean menjadi salah satu pilihan terakhir dari KBG dan tentunya ini akan menjadi perwakilan Indonesia yang bertanding pertama untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan ditutup dengan tim RRQ, salah satu perwakilan tim Indonesia juga. Jadi mari kita menyaksikan KBG, Keepers Gaming, mampukah mereka melaju ke babak selanjutnya dengan menuju ke arah bracket satu sama? Atau bahkan Liquid bounce back atas kekalahan mereka yang sebelumnya dihantam habis-habisan dengan menit yang sangat cepat. Jadi seluruh pendukung Indonesia yang lagi watch party dimanapun kalian berada, tulis kolom komentar, ramaikan support terhadap tim Indonesia, tim Liquid, karena kita akan sebentar lagi menuju ke dalam Lane of Down. Are you ready Mama? Let's go! Are you ready guys? Let's go, masuk ke dalam Land of Down. Oke, kita melihat tadi ada 2 Revitalize yang dibawakan oleh KBG. Jadi untuk tim fight-nya di objektif ya, mereka akan sangat-sangat sustain dengan 2 Revitalize tersebut. Terbantu jelasnya dengan efek region Revitalize juga. Sementara untuk Granger nih, kembali muncul ya. So, dari tadi kita tidak melihat Granger, akhirnya ada juga Granger yang memang adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan range yang dimiliki oleh Bruno. Oke, tapi lihat Tracy di sini benar-benar diganggu banget abis-abisan sama sosok seorang Yeskiel. Poking damage yang sangat berarti membuat sosok dari seorang LMU agak sedikit kesulitan di sana nampaknya. Ya, ilmu ya. Dan Inspire, ya, bentar. Kalau kita melihat bagaimana Impurage yang dipakai dengan Yif dan juga Bane, ini akan ada sedikit ledakan ya ketika menggunakan skill mereka juga. Masih dengan farming, tapi Bruno-nya beda nih sekarang nih. Bruno yang jauh lebih sakit dengan emblem marksman yang dipakai. Bukan basic common emblem, tapi mengincar attack speed. Tapi agak cukup berbahaya juga ya. Concernnya gimana dia survive di laningnya juga. Itu menjadi sebuah perhatian. Tapi nampaknya Aaron di sana berhasil membuat seorang win and return kali ini. Sekaratul maut. Dan bahkan lihat, dia sampai tertrigger ke revitalize-nya. Dipaksakan sprintnya oleh Aran, nggak ada gerak sama sekali. Apakah ada first blood dari top lane Naran? Naran berhasil mendapatkan first blood di depan sana, bahkan itu dia sprint yang digunakan. Spell sprint dan juga tadi slam yang selalu kena sehingga bisa kemana-mana akhirnya untuk Hylos. Terpegang habis-habisan juga dan Glue yang memang menangin untuk laningnya sih tadi, karena ya dari Hylos untuk dirinya hanya bisa bertahan ya. Lantern Flare. Terperangkap dan langsung bakal coba dimakan. Revitalize telah dibuka. Tracy masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa dimakan. Tapi lihat Fabian! Kali ini dia yang harus berhati-hati karena out of nowhere damage yang diberikan dari seorang Bane. Ini terlalu benar-benar menggetarkan seorang Fabian. Ya, tapi untungnya Tracy tadi masih punya 1 Revitalize juga. Sementara dari bottom lane, Aaron Shiki masih berhasil untuk memenangkan sedikit duel nih ya. Untuk gold buff-nya juga yang diambil oleh Aaron Shiki. Sembari ke mid untuk mendapatkan lagi 1 wave untuk minion mid yang bakal diambil juga dengan dia kah? Nope, kembali ke bawah. Turtle setup sekarang nih. Tim Liquid ID mereka unggul untuk first blood tadi. Gak terlalu jauh, hanya dengan 500-an untuk keunggulan mereka juga. Oke, tapi lihat di depan sana Duel Stricken menuju ke arah Hylos. Di follow up, tapi Yeskiel mencoba untuk memisahkan 2 tim fight yang berbeda. Terangkat begitu saja dengan avatar of Guardian, hanya 1 yang tersangkut. Fabian, 1 point kill terhadap seorang Sasa. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Hylos yang berhasil tunggangi oleh seorang Aran. Berhasil menimbulkan impact yang sangat mahal. Turtle, 2 point kill. In total, berarti ya 2,5 kalau nggak 2. Poin yang didapatkan oleh tim Liquid. Dan ini cukup repot sih, kayak dari KBG-nya mereka nggak bisa untuk nangkep Yeskiel. Kan dari tadi kita melihat Lantern Flare-nya juga on point. Kayak Lantern Flare selalu dapetin untuk fighter-fighter yang lagi jalan kaki kan. Dan itu ada banyak banget hero yang jalan kaki. Kayak Hylos bisa terangkat, terus juga Tracy nih meskipun tebel juga kalau kena Lantern Flare ya. Dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Masih bakal bisa dipegang juga dengan pemain-pemain dari tim Liquid tadi. Dan Aaron Shiki ini udah mulai bawah tengah. Akan diberikan stack ya, biar dapetin stack sebanyak-banyaknya. Biar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody dia. Dan ya, bawahnya masih damai sejauh ini. Dimensius bagi Elmu. Sementara untuk di topnya, mana dia? Win return untuk di area top. Hanya akan ditinggal juga dan nice. Oke, team fight kembali terjadi depan sana. Mencoba untuk menangkap sosok 1 buah point kill yang sangat mahal itu Gatot Kaca. Mencoba dilindungi dengan Avatar Guardian dan juga Deadly Cage. Berhasil selamat tapi lihat Tara defect.
sedikit terlambat untuk keluar dari zona turret yang akhirnya membuat 1 poin kill didapatkan juga dari tim Key-Base Gaming. Kali ini Aran, kalau dia bisa masuk lebih cepat lagi dan keluar lebih cepat lagi, mungkin kasusnya akan berbeda, Om Awa. Ya, masih ada pertukaran yang didapatkan tadi ya oleh KBG juga. Dari skornya nggak jauh, tapi dari setupnya nih yang bakal kita nantikan juga. Aran punya satu Dominance Ice. Ini sebenarnya item yang cukup jarang di build early untuk EXP maupun Roamer ya. Karena rata-rata glowing one dulu, jadi mereka nggak perlu buildnya ke Domi. Tapi ya ada di tangan Aran yang memang cukup tanky dari early. Nggak perlu nunggu untuk full item. Dan Widhi berhasil mendapatkan 1 buah gold buff di bottom lane. Fokus mereka kembali lagi menjadi target utama terhadap natural objektif, mencari di mana LMU berada. Dikit demi dikit dicicil oleh seorang Yeskiel dan bahkan LMU. Duel dengan yang on point. Di belakang sana mereka berhasil mundur ke belakang dengan flicker, tapi nampaknya Tracy menjadi korban kekerasan para pasukan dari tim Key-Base Gaming. Mereka harus kehilangan 2 poin dan akan menuju ke arah poin yang keempat. Looking for wipeout. Tim dari Liquid Indonesia hampir saja mem-wipe out tim Key-Base Gaming, tapi mereka mundur dan mereka lebih konsisten menuju ke arah turret dan 2 turret menjadi target utama mereka. Ya, itu tabrakan yang sangat bagus ya. Yang dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Mereka sadar mereka sudah punya potensi untuk melakukan teamfight dan bahkan menang tadi. Aaron Shiki langsung join untuk memenangkan teamfight tadi juga bagi tim Liquid ID. Dan ini berarti ada waktu yang diperlukan oleh KBG kalau mereka mau keep up atau mengejar ya. Karena Aaron Shiki yang sudah mulai aktif yang seperti ini, yang berarti bahwa ya tim Liquid ID mereka kan selalu memaksakan untuk teamfight kumpul juga. Wah, mereka lagi kebingungan banget nih sama Aran. Gimana cara namanya Aran ini bisa tumbang dan gak ganggu. Karena belum ada jawaban dari tadi. Belum ada jawaban sekali. Sekalipun ada Bruno, gak ada jawaban terhadap seorang Aran dengan glue yang dia miliki. Ya, dan Aran pun tumbangnya waktu dibawa Avatar of Guardian ya. Ke dalam turret juga di bagian belakang dan ya gold difference yang cukup jauh dipegang oleh tim Liquid ID. Dan bahkan tabrakan demi tabrakan juga masih dilakukan oleh tim Liquid ID. Lihat bagaimana meresahkannya Chusin yang sedang dimainkan oleh Yeskiel. Yeskiel ini yang menjebalkan banget, tapi depan sana lihat Glorious Pathway telah dibuka. Trigger yang dilakukan oleh sosok seorang Widhi ketika dia ngangkat 1 kakinya membuat panik 1 tim, Mama. Iya, The Way of Dragon juga banyak ya datang. Oh, kelihatan out of nowhere. Saksa kali ini tiba-tiba muncul dan bahkan retribution di tangan dari seorang Fabian. Tidak ada purple buff, jungle tertinggal jauh dengan perbandingan level 9 dengan 11. Dan ini level yang sangat-sangat jauh sekali. Yang kalau kita lihat sekarang untuk gap yang terjadi juga. Kayaknya dari objektif tim Liquid ID mereka akan free. Kalau mereka mau ambil turtle yang ketiga atau mereka bisa menunggu untuk dijadikan Lord yang pertama juga. Masih dengan fast clear. Dari lane-nya Yeskiel punya glowing one, udah cukup banget ya. Untuk engage, untuk melakukan team fight juga. Level 12 nih. Dikit lagi level 12 berarti. Level 12 dan kemungkinan besar kalau aku jadi tim Liquid, kayaknya aku akan ubah ini sih Om. Turtle-nya jadi Lord. Alright, bisa sih kalau mau turtle jadi. Karena kan 7-10 nih. Nanggung ya? 7-10, 7-20. Dia tinggal butuh 30 detik lagi kan? Untuk bisa bertahan kan? Ya mereka bisa nunggu, tapi kalau kita melihat item dari Granger nih berarti 40. Hunter Strike BOD. Mau ke mana? Malefic Roar sih harusnya. Malefic Roar ya? Malefic Roar ya. Oke, Malefic Roar. Dan ini kan sekarang 7.30 ya, Oh Pak? diambil ya, diambil. Oh enggak, mereka mau ambil Om. Oke. Mereka tidak akan kasih sedikit kesempatan gold pun kepada para pasukan dari tim Key-Base Gaming. Aran berhasil menangkapkah 1 Gatot Kaca. Dan itu dia, berhasil diperangkap. Dan di pasangan Avatar of Guardian untuk mundur ke belakang para pasukan dari tim Key-Base Gaming. Mereka masih bisa menyelamatkan Tracy. Tapi dengan 1 tembakan yang ke arah sosok seorang Tracy aja, udah hampir bubarin para pasukan dari Key-Base Gaming. Yap. Gimana itu ke arah Beleksi yang lagi diangkat, Om? Ya karena itu udah full, bisa kita bilang full damage buat Aaron Shiki tadi. BOD, Malefic Roar udah selesai tadi, Hunter Strike juga buat first itemnya, Penetration punya, damage besar juga punya sekarang buat dia. Masih dengan menunggu untuk Lord yang pertama juga karena tadi total ketiga memang di-convert ya untuk diambilkan untuk mendapatkan efek shield untuk tim Liquid ID. Tapi belum ada pergerakan berarti bagi Key-Base Gaming nih. Akhirnya kita melihat bagaimana Bruno yang tidak bisa bergerak. Karena buat yang lainnya juga rontok nih. Jadi Bruno-nya mau gak mau ikut buat defensif. Ruangnya Bruno nggak ada sama sekali. Okay. Dan itu dia harta tata Dead Sonata yang berhasil keluar, tapi lihat Widhi standby on position. Hanya ngedistract aja kerjanya Widhi saat ini. Dan kalau memang itu terdistract dan mencari menuju ke arah base turret yang dipecahkan pasifnya sekarang, ketika Lord yang pertama lagi balik lagi, bisa saja kejadian seperti game sebelum ini. Betul. Oke.
Jadi pressure-nya masih masuk ya. Dan ini tim Liquid tadi mereka akan menjalankan dulu untuk 3 lane-nya lebih rapi lagi agar mendapatkan Lord yang pertama bisa membuat mereka advantage lebih jauh juga. Dan Dead Sonata berturut-turut dilepaskan oleh Eren Shiki nih. Stack-nya udah mulai banyak sebenarnya buat Eren Shiki ya. Tapi ya Dead Sonata yang sekarang bagusnya adalah bisa dicicil. Betul. Jadi ada efek untuk knockback sedikit ke belakang dia, bisa menjauh dari musuh. Jadi lebih panjang lagi untuk areanya juga. Sekarang Widi udah coba ngamanin di area bottom lane dulu nih Om. Mhm. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk clear, tapi pastikan di bawah tuh aman. Nggak ada yang ngumpet di bus. Setelah dapetin ke arah ungu, mereka akan siap terlebih dahulu mendapatkan Lord. Mereka fokus objektif. Nep dan Lord ini nggak bakal ada kontes sama sekali. Lihat bagaimana arahnya juga udah zoning ya, udah memberikan informasi ke teman-temannya yang lain. Dan masih dengan spam untuk selamat melakukan MLBB nih dari Favian. Oke, tapi nampaknya di sana dengan tim dari KBG dan juga Liquid terpaut 11.000 di menit yang ke-10. Ini sih harusnya di Lord yang pertama, minimal banget mereka dapetin best turret sih Om. Minimal dari hitungan kalkulasi aku. Maksimal mereka bisa in-game. Yap, itu dia memang best start kayaknya menjadi target utama ya. Apalagi ini shieldnya kan bisa dipecah nih sekarang. Yang bawah udah pecah. Wah, ini dia. Para pasukan dari tim Kipes Gaming, mereka benar-benar didobrak habis-habisan. Clear min dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. 3 wave yang bergerak secara bersamaan akan coba didapatkan oleh tim Kipes Gaming. Hatta Dead Sonata dengan reward manipulation. Karena yang salah, terlalu greedy menunjukkan seorang Widi. Dan lihat Widi membaik time dengan sangat maksimal membuat para pasukan dari tim Kipes Gaming. Mereka tidak fokus dengan tim fight utamanya. Favian menunjukkan backline, target utama menunjukkan seorang Saksa. Dan akhirnya Windrichon pun harus tumbang. Tidak bisa diselamatkan kembali. Dan para pasukan dari Kipes Gaming, mereka akan distract hanya untuk satu orang Widi. Ya, reward Gak worth manipulation it, ya. gak worth it banget. Ya, dibuka khusus buat Widi yang masih bisa menggocek juga tadi. Buat Widinya. Dan 12.000 nih sekarang untuk advantage bagi tim Liquid ID berlari lebih jauh. Dan ya akan berusaha untuk mengiring jelasnya minion-minion. Karena di area mid itu kurang 1-2 kali hit lagi akan pecah juga. Eren Shiki. Ini berapa stacknya sekarang? Udah 600-an loh, 700 bahkan sekarang. Wah, gila. Wah, itu seger banget tuh stack segitu ya. Sakit. 700 stacknya. Sekali ditembak, wow. Bisa nge-spam masalahnya. Hmm. Spam terus-terusan. Nah, Om, ini kita juga melihat kalau misalnya tadi harusnya mereka bisa dapetin mid lane. Tapi kayaknya agak kurang terfokus ya. Itu salah satu yang mungkin harus bisa di-eval juga nggak sih, Om? Targeting mereka. Targeting, bisa Objektif banget. ya. Objektif ya. Memang kita tahu sebagai salah satu Brawl Region server, kita harus coba lihat ada beberapa titik yang bisa diamankan tanpa harus ada tim fight besar, Om. Iya. Tapi ini memang unggul jauh sih yang mungkin ya udahlah tim Liquid mereka bisa main untuk nabrak-nabrak aja ya. 13.000 ini. Ini udah terlalu jauh sih. Ini goal terjauh nggak sih sepanjang M6? Berlangsung ya. Iya, berlangsung di Swiss Round ataupun wildcard. Tapi kemarin nggak sih yang lebih jauh, tapi let's see lah. Entah ya berapa yang lebih jauh juga ya. Karena ini banyak banget, kayak dari Winter Crown juga udah selesai tadi buat Favian. Mau dikejar sekarang untuk tim Liquid tadinya mereka udah bener-bener ke zoning. Dan bahkan ada solo. Iya. Solo pick off di top lane, Saksa. Sangat berbahaya Favian kali ini sebagai salah satu pionir solo pick off di arah Indonesia. Tim benar-benar membuktikan dia berhasil solo pick off dari Saksa. Ya, Saksa tumbang berarti gak ada pembawa retribution juga. Jadi tim Liquid tadi mereka bisa lebih stabil lah untuk mendapatkan enhanced Lord ini. Oke, ada dua tim fight yang berbeda. Di mid lane mereka nggak boleh terpancing karena Wot akan menjadi target utama para pasukan dari tim Liquid dan nampaknya Omawa. Ini bisa menjadi endgame kalau mereka terus seperti ini. Looking for 15.000 goal difference. Oh my god, Liquid Indonesia. Ya, sangat-sangat jauh sekali untuk goal difference yang sedang terjadi sekarang. Lordnya pun akan berjalan untuk di area mid ya. Sementara Eren Shiki bersama dengan Yehes dan juga Widi ini sedang akan berusaha untuk melakukan satu buah setup karena 3 lane push. Seharusnya bakal masuk barengan sih untuk mid dengan bagian bawah ya. Oke, mereka menuju ke arah BS Suret yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi di arah mid lane. Bottom lane menjadi target utama Widi the well striker! On point langsung berhasil mendapatkan sosok LMI sebagai reward manipulation high ground defender. Nggak ada yang bisa diselamatkan, free hit dan menuju ke arah BS Suret. Dan ini dia, Liquid Indonesia berhasil mengamankan a game dan membawa mereka ke bracket satu sama. Oke.
Dan ini berarti dari KBG juga mereka tumbang dengan Regen ID 2 kali berturut-turut. Cukup disayangkan jelas untuk KBG. Tapi